Baik, selamat datang di channel Bersastra PBI 2023, tempat di mana kita menjelajahi ide-ide besar yang membentuk dunia kita. Saya, Anggoro Abiuristyo Cahyo, biasa dipanggil Anggoro, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, saya ingin membawa Anda ke dalam sebuah petualangan intelektual. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin kompleks dan saling terkoneksi, muncul sebuah pertanyaan besar. Bagaimana kita memahami realitas yang terus berubah? Hari ini, kita akan menjelajahi pemikiran Bruno Latour. Beliau adalah seorang filsuf, antropolog, sosiolog dari Prancis yang memecah batasan antara sains, teknologi, dan masyarakat. Dengan teori aktor jaringan dan pendekatan multidisiplinnya, Latour mengajak kita untuk melihat dunia dari perspektif yang sama sekali baru. Akan tetapi, apa sebenarnya yang membuat pemikiran Latour begitu revolusioner dan relevan dengan dunia kita saat ini? Mari kita selami bersama, mengingat perjalanan ini tidak hanya akan mengubah cara kita melihat ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Mengenal pemikiran Bruno Latour. Bruno Latour adalah pemikir yang karyanya telah memengaruhi banyak disiplin ilmu, termasuk kajian sastra. Bruno Latour dikenal karena membawa perspektif baru dalam memandang hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. Latour sebagai tokoh penting dalam sains and teknologi. Latour melihat ilmu pengetahuan tidak hanya sebagai fakta, akan tetapi sebagai hasil dari proses sosial. Perkembangan pemikiran Latour. Latour tidak hanya terpaku pada kritik postmodernisme, tetapi juga mengembangkan teori yang menyoroti peran non-human dalam membentuk pengetahuan dan demokrasi, seperti dalam karyanya tentang benda-benda publik. Kemudian kita akan beralih ke buku yang ditulis oleh Bruno Latour. Pertama, ada buku yang berjudul Science in Action, ditulis pada tahun 1987. Di sini, Latour mengajak kita memahami ilmu pengetahuan sebagai serangkaian tindakan, menekankan peran aktor jaringan, dan menganggap kontroversi sebagai bagian esensial dari dinamika ilmiah. Buku kedua ditulis pada tahun 1988, berjudul The Pasteurization of France. Buku tersebut Latour menunjukkan bagaimana kemenangan Pasteur bukan sekedar hasil jenius individu, tetapi berkaitan dengan interaksi kompleks antara manusia dan mikroorganisme, menggambarkan sains sebagai proses sosial dan negosiasi. Buku ketiga ditulis pada tahun 2004, berjudul Politics of Nature. Buku tersebut mengkritisi pemilihan atau pemisahan antara alam dan masyarakat, mengusulkan parlemen benda di mana non-human juga diakui sebagai entitas politik yang memengaruhi keputusan kolektif. Selanjutnya, buku kelima ditulis pada tahun 2005, berjudul Making Things Public. Latour berargumen bahwa politik tidak hanya tentang manusia, tetapi juga non-manusia seperti teknologi dan benda lainnya yang berperan sebagai mediator dalam proses demokrasi. Kemudian kita beralih ke buku kelima yang ditulis pada tahun 2013, berjudul An Inquiry into Most Extents. Dalam buku ini, Latour mengeksplorasikan cara-cara berbeda entitas ada dan berinteraksi, menentang dualisme modern, dan menyarankan pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis melalui diplomasi ontologis. Kemudian kita beralih ke bukunya Bruno Latour yang ditulis pada tahun 2017, berjudul Facing Gaia.
Latour mengajak kita memandang kritis iklim tidak hanya sebagai masalah lingkungan, tetapi juga tentang epistemologi yang membutuhkan pemikiran ulang tentang cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia, termasuk konsep Gaia sebagai entitas aktif. Baik, itu adalah salah satu pembahasan singkat mengenai pemikiran Bruno Latour dalam bukunya yang ditulis pada tahun 1987 hingga 2017. Kemudian kita akan beralih pada dampak pemikiran Latour bagi kajian sastra. Pemikiran Latour telah memberikan dampak signifikan pada kajian sastra, terutama melalui non-modernisme yang memperluas ekokritisisme. Berkaitan dengan non-modern, Latour memandang pemisahan antara alam dan budaya yang dilakukan modernisme, mengajak kita untuk melihat alam dan budaya sebagai hibrida yang tidak terpisahkan. Hal tersebut membuka jalan bagi pemikiran non-modernisme yang menekankan pentingnya hibrida alam dan budaya, atau berkaitan dengan pentingnya hibriditas alam hingga budaya. Kemudian translasi dari Bruno Latour. Bruno Latour mengenalkan konsep translasi sebagai cara untuk memahami bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya dibentuk tetapi juga dibangun melalui interaksi sosial, di mana entitas-entitas mengubah dan menyesuaikan satu sama lain. Beralih ke perluasan ekokritik. Memperluas pemikiran ekokritik. Bruno Latour mengajak kita untuk melihat representasi alam tidak hanya sebagai latar belakang cerita, tetapi sebagai aktor aktif dalam narasi. Hal tersebut mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi antara manusia dan alam. Kemudian beralih pada jaringan aktor, Bruno Latour menekankan dengan teori aktor network. Beliau menekankan bagaimana ilmu pengetahuan sosial dan alam itu saling terkait. Teori ini melihat semua entitas, baik manusia maupun non-manusia, sebagai aktor dalam jaringan yang kompleks. Perbedaan penekanan dari Bruno Latour. Bruno Latour menekankan pendekatan berbeda dari Grassmann, seorang ahli juga dalam memahami aktan dalam cerita. Ia menekankan pada aktan-aktan sebagai agen yang menghasilkan perbedaan, berbeda dengan model strukturalisme yang lebih umum. Bruno Latour mengungkapkan konsep terkait bertindaklah sebagai semut. Latour menggunakan metafora semut untuk menggambarkan bagaimana kita harus memahami teori aktor network yang berfokus pada detail, mengikuti jejak, dan menghargai keberagaman semua entitas sebagai bagian dari jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Selain itu, Bruno Latour juga sempat membahas tentang kritik yang kehabisan bensin. Maksudnya yaitu, Bruno Latour menilai bahwa kritik tradisional seringkali kehabisan bensin, terjebak dalam sikap yang selalu mengkritisi tanpa menambah substansi baru. Bruno Latour mendorong kita untuk memikirkan fakta sebagai hal yang dapat diperdebatkan dan diperiksa secara lebih mendalam. Berkaitan dengan pembacaan paranoid dalam kritik sastra seringkali terjebak dalam mencari apa yang tersembunyi. Latour menyarankan pendekatan reparatif yang melihat teks sebagai sesuatu yang membangun, bukan merusak. Selain itu, kita akan membahas era pasca kritik. Dalam era pasca kritik, Latour mengusulkan cara baru dalam membaca teks yang tidak terpaku pada kritik semata, tetapi sebagai aktan yang dapat menciptakan perbedaan dalam pemahaman dan interaksi kita dengan dunia. Baik, berikut tadi adalah narasi yang dirancang untuk mempermudah pemahaman tentang pengaruh Bruno Latour pada kajian sastra. Bagi teman-teman yang ingin mendiskusikan terkait pemikiran Bruno Latour, bisa komen di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe.